Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salatan wa salaman daimaini mutalazimain bil iktifa wal ikhtisar amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan yang sangat kami hormati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan, mahasiswa PPG Mata Pelajaran Al-Quran Hadis dengan nomor induk mahasiswa Universitas 25 Wahid Hashim 401112993. Pada hari ini tanggal 14 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Aliyah Swasta Darul Hikmah kelas 10 dengan materi Al-Quran adalah wahyu Allah. Terima kasih saya ucapkan dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke, silakan duduk kembali. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih mendapatkan kenikmatan, kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran Quran Hadis pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran di hari ini, minta tolong kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita baca doa bersama-sama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran pada pagi hari ini bisa membawa keberkahan dan jadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak absen terlebih dahulu ya. Tapi sebelum Bapak mulai mengabsen, ketika nanti Bapak menyebut nama Anda, maka jawabannya dijawab sesuai dengan cita-cita Anda. Dipahami? Are you ready? Ready. Fahimtum? Fahimna. Afgan Maulana. Jadi orang yang sukses, Pak. Wah, hebat. Ainun Naimah? Menjadi atlet. Luar biasa. Audi Anjani? Polisi. Menjadi polwan. Masya Allah. Fahmi Asibti? Sakit. Oh, sakit. Farhan Ikramillah? Pak. Menjadi pelayaran. Wah, berlayar di atas kapal apa di atas sampan? Kapal. Fatur Rozak? Tidak ada cita-cita? Oh, tentara. Masya Allah. Hafidatud Dahlia? Sakit. Sakit. Hasbi Allah? Sakit. Oh, sakit. Khalidi Alamsyah? Izin. Luda Syarif Hidayatullah? Pengacara, Pak. Pengacara. Wah, mudah-mudahan jadi pengacara yang sukses. Luna Zakia Martin? CEO. CEO-nya apa? Rumah tangga? Perusahaan. Oh, perusahaan. Masya Allah. Maulidia Febrianti? Guru, Pak. Menjadi guru.
Mudah-mudahan menjadi guru yang amanah. Amin. Muhammad Jeffrey, Izin Pak. izin. Muhammad Irfan Jainuri, polisi. Wah. Baik anak-anak sekalian, jadi yang tidak masuk pada pagi hari ini ada berapa siswa? 5. Ada 5 siswa. Yang sakit berapa orang? 3. Yang izin berapa orang? 2 orang. Jadi yang tidak masuk pada pagi hari ini lebih banyak teman-teman kita itu karena sakit. Kita doakan bersama, mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, segera diberi kesehatan kembali sehingga bisa melanjutkan pembelajaran di tengah-tengah kita kembali. Coba tebak, sekarang itu pertemuan keberapa di bulan Januari? Kedua. Oh, jadi sesuai dengan yang kita sepakati bahwasannya tiap pertemuan kedua di dalam pertengahan bulan untuk menanamkan rasa cinta terhadap negara dan tanah air, maka kita membiasakan melakukan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Oke, silakan, ayo berdiri semua. Berdiri semua, badannya tegak. Renungkan di dalam hati rasa cinta terhadap negara dan tanah air. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadikanku ibuku. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Silahkan duduk kembali. Kegiatan rutin yang biasa kita lakukan untuk menanamkan rasa cinta terhadap negara dan tanah air. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita melakukan advertensi terlebih dahulu mengingat pembelajaran yang kemarin. Masih ingat pada pertemuan kemarin kita sudah membahas materi apa? Wah, Al-Quran sebagai kitab suci. Ya. Jadi pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang Al-Quran adalah kitab suci. Coba Bapak tanya kepada anak-anak semua, mungkin ada yang tahu. Kalau ada yang tahu nanti mengacungkan tangan. Kira-kira jenengan masih ingat enggak? Kenapa Al-Quran itu kok termasuk kitab suci di dalam Islam? Oh ya, Ludah Syarif Hidayatullah. Kenapa? karena Al-Quran adalah kalamullah. Luar biasa. Jadi Al-Quran itu termasuk daripada kitab suci di dalam Islam. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah kalamu dan juga Al-Quran adalah tuntunan, panutan bagi umat Islam, anak-anak sekalian. Nah, jadi sekarang melanjutkan materi yang selanjutnya, yang mana pada hari ini kita akan membahas tentang materi Al-Quran adalah wahyu Allah. Al-Quran adalah wahyu Allah. Sebelum kita memasuki materi pada pagi hari ini, coba, ini masih semangat apa tidak? Semangat. Wah, ini jawabannya agak kompak ini. Coba ya, kita kumpulkan semangat kita fokuskan kemampuan kita pada pagi hari ini untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga kita mudah untuk memahami ilmu. Coba ya, nanti kalau Bapak bilang tepuk 1, maka tepuk ke sebelah kiri. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3,
tepuk 4, tepuk 5. Ya. Apa maksudnya ini? Untuk mengukur kefokusan Anda. Karena apa? Khawatir dari Anda itu ada yang sudah mulai jenuh, ada yang sudah mulai mengantuk, ada yang sudah mulai malesan, aras-arasan dan lain sebagainya. Understand? Yes. Oke. Tepuk 1. Tepuk 5. Kok gini? Tepuk darah ini ya. Tepuk 5 coba. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 3. Ini sepertinya sudah kompak semua. Mari kita lanjutkan kembali pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi kenapa Al-Quran itu kok termasuk kitab suci di dalam Al-Quran? Karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Karena Al-Quran itu adalah panutan dan tuntunan di dalam agama Islam. Sehingga orang Islam semuanya menyucikan dan menjunjung Al-Quran sebagai kitab yang paling suci di dalam agama Islam. Untuk sekarang kita akan mempelajari materi Al-Quran adalah wahyu Allah. Al-Quran adalah wahyu Allah. Jadi tujuan pembelajaran pada materi ini yang pertama adalah murid mampu menjelaskan pengertian Al-Quran secara etimologi menurut para ulama sebagai langkah awal menumbuhkan cinta pada kalamullah. Tujuan pembelajaran yang kedua, murid mampu menganalisis pengertian Al-Quran secara etimologi menurut para ulama untuk memperdalam rasa cinta dan keyakinan terhadap Al-Quran. Tujuan pembelajaran yang ketiga, murid mampu mengidentifikasi dan menjelaskan nama-nama lain Al-Quran beserta maknanya sebagai bukti keluasan sifat dan cinta Allah. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir adalah murid mampu menganalisis dan mencontohkan perilaku orang yang berpegang teguh pada Al-Quran sebagai manifestasi cinta dalam tindakan nyata. Sebelum kita memasuki lebih dalam tentang materi Al-Quran adalah wahyu Allah, kita simak sebuah video. Fokuskan pikiran Anda untuk menyimak video ini sehingga nanti jenengan semua itu bisa ngambil inti daripada isi daripada video yang Bapak tampilkan ini. Kalian di channel Waktu, sebuah ruang untuk melakukan meski hujan dan waktu. Bagaimana kalau kalian semua semoga masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun kita masih harus belajar di masing-masingnya. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan sama-sama mengkaji wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui, ada beberapa kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya. Kita kenal ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Kemudian ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Nah, yang terakhir, kitab suci yang diturunkan oleh Allah yaitu ini berasal dari kata sifat al-Qur'an yang bermakna kumpulan. Nah, argumen pendapat ini dan diakhiri dengan surah An-Nas, yang mana jumlahnya kurang lebih ada 114 surah dengan dan dia menurunkan Al-Quran kepada Muhammad yang mengandung kebenaran. Nah, maksud Al-Quran di sana yaitu adalah Al-Quran, pedomani oleh setiap manusia, yang mana di dalam Al-Quran mengandung beberapa hal terkait dengan keimanan, kemudian akidah, ibadah, kemudian bertakwa dan lain sebagainya. Sehingga sebagai kitab tuntunan
hidup bagi setiap umat Islam. Al-Quran hendaknya oleh setiap muslim dijalankan dengan sebaik mungkin, dipahami, dibaca, dan diamalkan. Demikian penjelasan video. Setelah jenengan nonton video yang sudah Bapak tampilkan tadi, apa yang Anda dapatkan dari video yang sudah Bapak tayangkan tadi? Monggo. Oh ya, Mbak Luna Zakia Martin, silakan. Setelah saya menonton video tersebut, saya menjadi terinspirasi untuk bisa membaca Al-Quran lebih banyak lagi dan mengetahui segala maknanya. Alhamdulillah, jadi video tadi sedikit memotivasi dari teman kita untuk membaca Al-Quran, untuk lebih banyak membaca Al-Quran. Mungkin ada yang lain, monggo silahkan duduk Mbak. Oh Mbak Sinta, monggo. Ya. Karena di dalam Al-Quran, setelah melihat video yang tadi, di dalam Al-Quran ternyata terdapat ayat-ayat yang memiliki ribuan makna yang mendalam. Ribuan makna yang mendalam, sehingga dari makna tersebut kita dapat mengembangkan, kita dapat mengamalkan di dalam kehidupan, dalam tingkah laku kita setiap hari. Materi pembelajaran Deep Learning KBC mata pelajaran Al-Quran Hadis. Al-Quran adalah wahyu Allah. Al-Quran adalah wahyu Allah. Coba mungkin ada yang tahu apa yang dinamakan wahyu itu. Jadi Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pedoman hidup dalam 10 aspek kehidupan. Mengajak peserta didik untuk memahami Al-Quran bukan hanya sebagai teks bacaan, tetapi sebagai wahyu Allah yang syarat dengan makna cinta. Pengertian daripada Al-Quran ada dua versi. Ada pengertian Al-Quran secara etimologi, ada pengertian Al-Quran secara terminologi. Yang dimaksud dengan pengertian Al-Quran secara etimologi adalah pengertian Al-Quran secara bahasa atau secara harfiah. Di sini dijelaskan bahwasannya secara bahasa atau etimologi, kata Al-Quran berasal dari kata Arab qoro'ah, yang mana mempunyai arti membaca atau menghimpun. Para ulama memiliki pandangan yang beragam, diantaranya Al-Quran bermakna bacaan secara berulang-ulang. Ada Al-Quran bermakna kesimpulan ayat dan surah yang terhimpun. Jadi intinya, secara etimologi, secara bahasa, Al-Quran itu mempunyai dua arti. Ada yang mengatakan Al-Quran itu adalah bacaan yang diulang-ulang. Ada pendapat yang mengatakan Al-Quran itu adalah kumpulan ayat dan surah yang tersimpan secara sistematis. Terus bagaimana Pak Al-Quran secara terminologi atau secara istilah? Nah, secara istilah pengertian Al-Quran didefinisikan oleh para ulama sebagai kalamullah. Kalamullah, ungkapan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, disampaikan melalui malaikat Jibril dengan memakai bahasa Arab, diriwayatkan secara mutawatir, membacanya bernilai ibadah, menjadi mukjizat dan petunjuk hidup bagi umat manusia. Jadi untuk mendefinisikan Al-Quran secara terminologi itu ada 6 inti, 6 kata penting. Yang pertama adalah terdiri dari kalamullah. Yang kedua disampaikan melalui malaikat Jibril. Yang ketiga diriwayatkan secara mutawatir. Yang keempat berbahasa Arab.
yang kelima membacanya bernilai ibadah, dan yang keenam menjadi mukjizat dan petunjuk bagi umat manusia. Lah, anak-anak sekalian, dari sini dapat kita pahami bahwasannya Al-Quran itu adalah kalamullah terhadap Nabi Muhammad. Jadi di dalam sebagian riwayat, Allah itu pernah berkalam terhadap Nabi Allah Musa. Sehingga salah satu dari titelnya Nabi Musa adalah Musa Kalimullah. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah kalam Allah terhadap Nabi Musa itu dinamakan Al-Quran? Kenapa? Karena secara terminologi Al-Quran adalah kalamullah terhadap Nabi Muhammad. Jadi ketika ada kalamullah bukan kepada Nabi Muhammad, maka itu tidak termasuk daripada Al-Quran. Terus yang kedua, disampaikan melalui malaikat Jibril. Sama. Di dalam kisahnya Nabi Musa, Allah itu berkalam terhadap Nabi Musa tanpa melalui malaikat Jibril. Sehingga pertanyaan dan jawabannya dapat kita simpulkan sama halnya dengan yang pertama. Itu semua tidak termasuk daripada Al-Quran. Yang ketiga berbahasa Arab. Jadi tidak cukup bagi kita untuk membaca Alkitab, dikatakan membaca Al-Quran dengan memakai terjemahannya saja. Karena apa? Al-Quran itu harus berbahasa Arab. Membacanya bernilai ibadah, menjadi mukjizat dan petunjuk hidup bagi manusia. Jadi yang dinamakan mukjizat itu kejadian luar biasa yang dialami oleh para nabi. Lah, dari ungkapan di atas, perbedaan redaksi definisi para ulama tidak mengubah esensi bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah. Dari dua definisi di atas, baik itu secara etimologi ataupun secara terminologi, isi daripada di Al-Quran itu tetap sama. Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang kebenarannya mutlak, tidak bisa diganggu-gugat, dan menjadi sumber utama ajaran Islam. Jadi semua ajaran Islam, semua hukum Islam, semua syariat Islam itu berasal daripada Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah sumber utama bagi agama Islam. Selanjutnya anak-anak sekalian, nama-nama lain Al-Quran dan maknanya. Al-Quran, selain Al-Quran, itu juga dikenal dengan nama selain Al-Quran. Ada yang mengatakan bahwasannya Al-Quran itu juga disebut Alkitab. Apa yang dimaksud dengan Alkitab? Menunjukkan bahwa Al-Quran adalah pedoman tertulis bagi kehidupan. Terus yang kedua, ada yang mengatakan bahwasannya Al-Quran itu bukan hanya dinamakan Al-Quran, tapi juga dinamakan Al-Furqan. Kenapa demikian? Karena Al-Quran bisa membedakan antara kebenaran dan Al-Quran. Dengan Al-Quran kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Juga Al-Quran disebut dengan Adz-Dzikr. Apa yang dimaksud dengan Adz-Dzikr? Adz-Dzikri adalah pengingat bagi manusia agar tidak lalai. Kita sering menemukan anak-anak sekalian, ketika seseorang dilanda kesusahan atau enggak kebahagiaan yang amat sangat, maka terkadang karena susah yang sangat dalam atau kebahagiaan yang sangat membuatnya mengawang-awang, maka terkadang dia itu lupa tugas utamanya sebagai manusia, lupa untuk beribadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pernah mengalami kondisi yang seperti itu, maka untuk mengembalikan kita terhadap hakikat manusia, caranya adalah dengan membaca Al-Quran. Ayo coba, kalau kamu dilanda kesusahan, bukan berarti tambah menjauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi perbanyaklah baca Al-Quran. Karena apa? Al-Quran itu pengingat bagi manusia agar tidak
lalai karena kesusahan yang amat sangat atau kebahagiaan yang sangat banyak atau yang sangat indah itu bisa membuat manusia itu lalai. Dan Al-Quran juga dinamakan An-Tanzil. Apa yang dimaksud dengan At-Tanzil? Wahyu yang diturunkan secara bertahap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam referensi yang lain itu dijelaskan bahwasannya proses turunnya Al-Quran itu dari Lauhil Mahfuz kepada Sama'ud Dunya itu satu kali, ialah pada waktu malam 17 Ramadan. Tapi dari Sama'ud Dunya menuju kepada Nabi Muhammad itu dalam kurun waktu berapa? 23 tahun, anak-anak sekalian. Paham ya? Makanya di sini dikatakan wahyu yang diturunkan secara bertahap oleh Allah. Tidak sekaligus. Kenapa kok bertahap? Karena disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Rasul pada saat itu. Nama-nama tersebut menggambarkan betapa luasnya fungsi Al-Quran sebagai bentuk cinta dan bimbingan Allah bagi manusia. Dari nama-nama, perbedaan nama Al-Quran, ada Alkitab, ada Al-Furqan, Al-Dzikr, At-Tanzil, itu menggambarkan luasnya fungsi Al-Quran. Untuk apa? Sebagai bentuk cinta dan bimbingan Allah bagi manusia. Jadi dengan cara seperti itu, manusia itu bisa mengambil manfaat dari perbedaan itu untuk merasakan, untuk sama-sama membenarkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu cinta terhadap hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala itu membimbing kita dengan Al-Qur'an tersebut. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, perilaku orang yang berpegang teguh pada Al-Quran. Orang yang mencintai dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup akan tercermin dalam perilakunya. Jadi anak-anak sekalian, seseorang yang memang mengutamakan Al-Quran, memposisikan Al-Quran sebagai sesuatu yang istimewa, dia tidak hanya mengungkapkan bahwasannya Al-Quran itu istimewa, enggak. Bukan hanya menegaskan dengan kata-kata, mengungkapkan dengan bahasa bahwasannya Al-Quran itu istimewa, enggak. Atau enggak, dia tidak hanya mencukupkan dengan membaca Al-Quran saja. Akan tetapi anak-anak sekalian, Al-Quran itu bisa diamalkan. Kita bisa mengambil manfaat, mengambil pembelajaran di dalam mengaruhi hidup dunia ini agar sesuai dengan apa yang berada di dalam Al-Quran, agar sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Contoh, seseorang yang memang memposisikan Al-Quran sebagai tonggak utama dalam kehidupan, maka dia itu senantiasa akan rajin membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Kenapa? Memang dia itu mengistimewakan Al-Quran. Terus yang kedua, menjaga keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin iman kita itu kuat, takwa kita itu kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka posisikan Al-Qur'an itu sebagai ujung tombak, pegangan yang utama untuk kita umat Islam. Yang ketiga, manfaat daripada Al-Quran itu akan membentuk akhlak mulia dalam kehidupan pribadi dan sosial. Jadi orang yang memang mengistimewakan Al-Quran, akhlaknya itu, budi pekertinya itu, wah, enak dilihat. Kata-katanya itu enak didengar. Segala tindak tanduknya, segala pekerjaannya itu tidak menyakitkan terhadap orang lain. Karena apa? Akhlak yang dipakainya oleh Al-Quran dituntun kepada akhlak yang mulia atau akhlakul karimah. Yang keempat, bersikap jujur. Orang yang mengistimewakan Al-Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran, insya Allah dia akan selalu jujur di dalam pekerjaan ataupun ucapannya. Tidak sedikit dari kita, terkadang kita tersenyum, tapi senyum kita itu hambar. Karena apa?
kita tidak jujur dengan perasaan kita. Senyum kita dipaksakan. Terhadap sendiri-sendiri terkadang kita masih berbohong. Apalagi terhadap orang. Kenapa demikian itu kok terjadi? Karena mungkin kita kurang mengamalkan isi daripada Al-Quran, kurang mengistimewakan Al-Quran. Dan yang terakhir, menjadikan Al-Quran sebagai rujukan dalam mengambil keputusan. Jadi ketika Anda mempunyai permasalahan yang rumit, Anda menghadapi problem, baik itu berupa masalah, baik itu berupa berupa tantangan, ujian dan lain sebagainya, maka Al-Quran kita jadikan panutan yang paling utama. Jadi kita tetap ikut isi daripada Al-Quran, bukan mengutamakan akal pikiran kita, tapi Al-Quran tetap didahulukan oleh kita semua. Artinya ini sudah mulai jenuh semua. Perhatikan, ayo menghadap ke Bapak semua. Ayo menghadap ke Bapak semua. Ayo coba. Jari telunjuknya ditaruh di depan mata. Oke. Lihat ke Bapak semua. Tunjuk telinga. Loh. Ini apa? Ini apa? Tunjuk telinga. Coba lagi. Ini pegang. Pegang, tangannya dilihat. Yo. Sudah? Pegang paha. Ini fokusnya sudah mulai berkumpul. Coba taruh di depan lagi. Coba, ayo tunjuknya. Tunjuk mata. Tunjuk kepala. Tunjuk rambut. Siap, Bapak lanjutkan kembali. Sekian materi pada kesempatan pagi hari ini. Untuk selanjutnya, Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Oke ya. Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Ayo silakan. Kursinya yang di depan bisa menghadap ke belakang. Nah, sekarang Bapak akan memberi tugas diskusi dengan teman-teman Anda tentang materi pada pagi hari ini. Coba. Ini sudah ya. Coba Bapak mempunyai pertanyaan terkait materi yang berhubungan dengan materi yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Pertanyaannya ada di lembaran itu. Coba kamu diskusikan, kira-kira jawabannya itu apa? Bapak kasih waktu 30 menit untuk mendiskusikan bersama temannya. Nanti sepakati kira-kira jawaban daripada soal yang ada di lembaran. Di dalam lembaran itu ada 3 soal yang berhubungan dengan materi yang sudah Bapak ajarkan tadi. Coba Bapak minta tiap kelompok untuk menjawab salah satu dari 3 soal itu dengan sesuai dengan materi yang sudah Bapak sampaikan. Monggo kelompok 1. Perkenalkan, saya dari kelompok 1, nama saya Nur Zulfazaira Ramadhani, dan anggota kelompok saya Siti Nurhalisa dan Rizky Ramadanti. Di kelompok 1 ini saya akan menjawab dari soal nomor 1 adalah jelaskan perbedaan pengertian Al-Quran secara etimologi dan terminologi. Pengertian etimologi adalah pengertian Al-Quran berdasarkan asal kata bahasanya, sedangkan pengertian terminologi adalah pengertian Al-Quran berdasarkan istilah menurut para ulama. Sekian jawaban dari kelompok 1. Nah, selanjutnya kelompok 2. Perkenalkan, saya dari kelompok 2, nama saya Yuda Syarif Hidayatullah. Dan di sini ada teman-teman saya yang namanya Farhan Ikromillah, Afgan Maulana, Irfan Zainuri, dan Fathur Rozak. Saya di sini mewakili kelompok 2 untuk menjawab soal nomor 2. Soal tersebut
4 nama lain Al-Quran yang lain adalah 1. Alkitab, 2. Al-Furqan, 3. Al-Dzikir, 4. At-Tanzil. Yang pertama yaitu Alkitab, artinya adalah buku karena Al-Quran itu menjadi pedoman tertulis. Dan yang kedua itu Al-Furqan yang artinya pembeda karena Al-Quran berfungsi untuk bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan yang ketiga adalah Al-Dzikir yang berarti peringatan. Al-Quran bisa menjadi pengingat bagi manusia agar tidak lalai. Dan yang keempat adalah At-Tanzil yang artinya yang diturunkan. Karena nama ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah secara bertahap. Sekian dari kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Udianjani Rafika dari kelompok 3. Dengan beranggotakan 4 orang. Ada Luna Zakia Martin, Ainun Naimah, dan Maulidia Febrianti. Ingin menjawab soal nomor 3. Sebutkan contoh perilaku yang mencerminkan kecintaan terhadap Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjadikan Al-Quran pedoman dalam bersikap, misalnya menghindari sikap berbohong dan curang. Mengamalkan ajaran Al-Quran seperti bersikap jujur, sabar, dan bertanggung jawab. Serta bersikap baik kepada kedua orang tua. Cukup sekian jawaban dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah pembelajaran hari ini kita sudah memasuki penghujung dari materi pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak sekalian, dapat kita simpulkan bahwasannya Al-Quran secara etimologi adalah berasal dari kata qoro'a yang mempunyai arti bacaan yang diulang-ulang. Secara terminologi itu mengandung 6 inti. Yang pertama adalah kalamullah terhadap Nabi Muhammad. Yang kedua melalui malaikat Jibril. Yang ketiga berbahasa Arab. Yang keempat diriwayatkan secara mutawatir. Yang kelima membacanya dapat pahala. Yang keenam, terus yang keenam, iya. Jadi terus selanjutnya Al-Quran selain Al-Quran juga dikatakan Alkitab. Karena apa? Menjadi pedoman. Juga kata lain daripada Al-Quran itu adalah At-Tanzil, Ad-Dzikri, Al-Furqan. Kenapa dinamakan Al-Furqan? Karena dengan Al-Quran kita bisa membedakan yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk. Tapi yang cantik dan yang jelek tidak bisa dengan Al-Qur'an. Kenapa demikian? Karena cantik dan jelek itu adalah relatif, tergantung dari penilaian kita. Sebagai penutup untuk pertemuan pagi hari ini, Bapak kasih tugas Anda untuk mencatat contoh perilaku yang mencerminkan daripada isi dari Al-Quran, yang mencerminkan bahwasannya kita mengamalkan Al-Quran. Bisa dipahami? Lah, tugas tersebut kita kumpulkan pada pekan yang akan datang. Sebelum Bapak mulai pembelajaran selanjutnya, nanti Bapak tanyakan terkait tugas tersebut. Nah, cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, sebelum kita akhiri, marilah kita baca suratul Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini.
Hadanallahu wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.